wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi kelompok. Untuk kita sudah ada materi. Kita harapkan poin-poin yang disampaikan kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas makalah kami yang berjudul Asas-asas hukum yang baik. Adapun materi pertama langsung saja saya sendiri. Asas-asas hukum yang baik. Yang pertama itu asas kepastian hukum. Berdasarkan perbandingan prinsip AUPB menurut 7 undang-undang seperti dalam tabel 3 atau terhampir asas kepastian hukum hanya disebut di dalam 6 undang-undang, yaitu Undang-Undang Petun 2004, Undang-Undang Anti KKN tahun 1999 dan Undang-Undang AP 2014, Undang-Undang Perdata 2014, Undang-Undang PB 2009 dan Undang-Undang ASN 2014. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Petun 2004 mengacu kepada penjelasan asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Asas kepastian yang kedua, asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN yaitu pada tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu asas kepastian hukum menurut Undang-Undang AP 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kenegaraan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian ini hampir sama dengan yang ada dalam Undang-Undang Anti KKN tahun 1999, hanya saja ditambahkan kata keajegan. Yang keempat, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menurut Undang-Undang menurut Undang-Undang Pemda 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Pengertiannya ini sama seperti dengan terdapat di Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Yang keenam itu asas kepastian hukum menurut Undang-Undang PB 2009 adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang keenam, asas kepastian hukum menurut Undang-Undang ASN 2014 adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan berdasarkan penjelasan tersebut. Undang-Undang Petun 2004, Undang-Undang Anti KKN tahun 1999, Undang-Undang AP tahun 2014 dan Undang-Undang Pemda 2014 memiliki unsur-unsur yang hampir sama dengan mendefinisikan asas kepastian hukum, yaitu bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas negara hukum yang mengutamakan unsur-unsur. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Al-Faruqi. Dengan Undang-Undang PB 2009 mendefinisikan asas kepastian hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Terwujudnya hak dan kewajiban. 2. Dalam penyelenggaraan pelayanan. Kemudian Undang-Undang ASN 2014 mendefinisikan asas kepastian hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut pada setiap penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepatutan dan keadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Undang-Undang Petun 2004, Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang AP 2014 dan Undang-Undang Pemda 2014 ternyata memiliki unsur-unsur yang hampir sama di dalam mendefinisikan asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Selain catatan, asas kepastian hukum yang dianut oleh Undang-Undang Petun 2004 sama pengertiannya dengan penjelasan asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN tahun 1999. Karena memang mengacu kepada penjelasan undang-undang tersebut. Namun jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN tahun 1999 dan Undang-Undang Pemda 2014 versus Undang-Undang AP 2014, tampak memiliki penggunaan istilah dan paradigma yang berbeda. Penjelasan asas kepastian hukum menurut Undang-Undang Anti KKN tahun 1999 dan Undang-Undang Pemda
2014 lebih memilih menggunakan istilah penyelenggaraan negara, sedangkan Undang-Undang AP 2014 menggunakan istilah penyelenggaraan pemerintah dalam definisi asas kepastian hukum. Aspek kepastian hukum dalam arti materi menekankan pada adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah ditumbuhkan oleh organ pemerintah. Dalam hal ini, menurut Profesor Kunjoro Purbopranoto dalam bukunya beberapa catatan hukum tata pemerintahan 84 asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali kecuali ada hal-hal penting yang dijadikan dasar penarikan kembali, dan hal ini harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. Baiklah, akan dikembalikan kepada Liza. Asas kepentingan umum berdasarkan perbandingan 7 undang-undang menurut tabel 62, disebutkan hanya 4 undang-undang yang menganut asas kepentingan umum, yaitu Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang AP 2014, Undang-Undang Pemda 2014, Undang-Undang PB 2009. Penjelasan yang mengenai asas kepentingan umum menurut 4 undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Asas kepentingan umum menurut Undang-Undang Anti KKN 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 2. Asas kepentingan umum menurut Undang-Undang AP 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, asas kepentingan umum menurut Undang-Undang Pemda 2014 ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas kepentingan umum menurut Undang-Undang PB 2009 adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Berdasarkan penjelasan tersebut, undang-undang unsur-unsur pokok yang membentuk asas kepentingan umum menurut Undang-Undang Anti KKN 1999 adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mahyu Hidayat. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tersebut, Undang-Undang Petun 2004, Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang AP 2014, dan Undang-Undang Pemda 2014 memiliki unsur-unsur yang hampir sama dalam mendefinisikan asas kepastian hukum, yaitu bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas negara hukum yang mengutamakan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Landasan peraturan perundang-undangan. 2. Kepatutan, keajakan dan keadilan. Kebijakan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kemudian Undang-Undang ASN 2014 mendefinisikan asas kepastian hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut. Pada setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. 1. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. 2. Mengutamakan kepatutan dan keadilan berdasarkan penjelasan tersebut. Undang-Undang Petun 2004, Undang-Undang Anti KKN 1999, Undang-Undang AP 2014, dan Undang-Undang Pemda 2014. Ternyata memiliki unsur-unsur yang hampir sama di dalam mendefinisikan asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajakan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan. Esensi dan semangat yang penting dibangun di dalam asas kepastian hukum, legal certainty, sungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara atau organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali. Baiklah, saja yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya
masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya, mengapa diperlukan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan? Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6, apa saja asas-asas hukum yang tepat digunakan apabila terjadi konflik norma antar peraturan perundang-undangan? Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hari, yaitu mengapa diperlukan asas-asas umum pemerintah yang baik dalam menjalankan pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dikatakan membantu pejabat administrasi negara dalam memantau tindakan yang dikeluarkan oleh administrasi negara. Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negaranya. Sekian saya akan menjawab pertanyaan dari Alpariji, yaitu terdapat 3 yaitu apa saja asas-asas hukum yang tepat digunakan apabila terjadi konflik norma antar peraturan perundang-undangan. Yaitu terdapat 3 asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu asas lex superior, deorat legi inferior. Yang kedua itu asas lex specialis, deorat legi general. Yang ketiga itu asas lex posterior, deorat legi pidri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan dari makalah kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.